amwat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Amin Allah amin ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini adalah acara penanaman mangrove yang mana janji saya beberapa waktu lalu setelah bersih-bersih Pulau Pasaran, kemudian kita tanam mangrove. Tujuannya apa? Saya sudah sampaikan ke Toto, Mas Toto ini dari kecil saya kenal, gitu loh. Saya ingin di Pulau Pasaran ini masyarakatnya lebih maju dan punya satu tempat wisata dari hutan mangrove. Dan itu nanti Mbak Farah yang ngurus masalah penganggaran dan lain-lain. Ya, yakinlah kalau masalah itu cuma masalah kecil. Tapi satu pesan saya, ya, mangrove-nya harus dijaga dan jangan buang sampah sembarangan. Kita kan selalu bicara kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi waktu laut pasang, ayo kita buang sampah ke laut, kan begitu? Ya Bu ya, jangan Bu, laut itu harus kita sayangin. Ya kan? Ini kenapa saya bawa anggota DPD saya. Kemudian ada juga anggota tahunan Merah Putih. Karena ini langsung perintah dari Ibu Ketua Umum saya, Ibu Mega. Saya cerita tarik sedikit ke belakang. Berapa bulan lalu saya menyegel 11 tempat pembuatan areng kayu mangrove di Pulau Batam. Ya, 11, dan ini satu bulan satu perusahaan bisa ekspor itu 1000 ton arengnya ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura, ke Cina, ke Jepang, ke lain-lain. Terbayang tidak berapa rusaknya hutan mangrove kita? Maka saya katakan Presiden Jokowi membuat kebijakan yang belum lama ini, Badan Restorasi Mangrove dan Gambut (BRGM). Tapi sementara satu sisi lain ada pembiaran oleh oknum pejabat di Pulau Batam untuk penebangan kayu mangrove. Saya langsung dihubungi oleh DPP, jangan stop sampai di sini. Harus diberikan sanksi hukum kepada pengusaha yang merusak mangrove. Dan saya juga banyak yang ngancem juga untuk supaya jangan dilanjutkan. Saya bilang tidak bisa, bagi saya nggak ada kompromi masalah kerusakan lingkungan. Kemudian lagi, tadi saya sudah sampaikan oleh Ketua DPRD, masa dari Pulau Pasaran sini nggak punya motor sampah? Ya, satu cukup nggak? Hah? Nggak ada ya? Sekarang sudah dikasih. Masa perawatannya mesti saya juga? Iya kan? Kalau perawatannya saya ya lagi aja. Gimana? Pak Toto bisa ngerawat nggak ini? Iya kan? Misalnya ya satu hari kepala keluarga mengeluarkan uang 500 rupiah. Hitung berapa kepala keluarga untuk beli bensin, untuk menjaganya. Ini bukan janji caleg. Kalau caleg itu janjinya banyak bohongnya. Janjinya 10, nggak benernya 11. Bener.
Loh, saya ini kan keliling-keliling. Ya. Jadi kalau motor ini dijaga dengan baik, ya. Tadi Mbak Farah bilang sama saya, kita lihat. Kalau nanti sampai bulan 12 motor ini masih bagus, bulan 1 Mbak Farah bilang langsung mengasih 1 unit lagi. Kalau beliau nggak memenuhi, ya kan? Ya nggak saya ajak lagi nanti. Ya kan? Karena apa? Itulah fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Jangan waktu mau pilek aja baru datang. Tapi ingat juga Bapak Ibu, jangan nanti tahu-tahu dikerahkan oleh oknum dari RT atau dari mana, wajib memilih ini, wajib begini. Yang pernah berbuat siapa? Ya. Yang kedua, jangan karena uang 50.000 salah memilih 5 tahun. Ya, baik itu anggota DPRD maupun anggota DPD seperti Mbak Farah ini, maupun kepala daerah, maupun presiden, ya kan? Ini yang paling penting, loh, ya. Jadi setelah penanaman ini akan segera saya juga minta bantuan kepada nanti dari kehutanan maupun kelautan, kami akan menambah luasan tanaman mangrove di Pulau Pasaran ini. Juga saya minta juga kepada teman-teman pemerhati lingkungan, tolong bantu saya berikan informasi wilayah mana lagi yang akan kita perbaiki, baik itu mangrove maupun hutan yang sudah gundul. Karena kalau kita lihat yang nama hutan lindung itu, hutannya kayunya sudah nggak ada Pak Edi, betul? Ya kan namanya hutan lindung. Lindung itu kan melindungi, tapi nyatanya sudah pada nggak ada. Ya bagaimana? Iya kan? Saya mohon maaf ini, periode-periode yang lalu, yang nama kehutanan ini menanamnya cuma pohon kayu tok. Betul nggak Pak ini? Saya bilang kalau tanam kayu yang tidak menghasilkan, kira-kira dijaga nggak oleh rakyatnya? Kan nggak bakal dijaga. Maka setelah saya jadi ketua Komisi 4, saya ubah mekanismenya. Tanamlah pohon produktif untuk penghijauan. Contohnya, ya kan Pak Idi, ada alpukat, ada lengkeng, ada matoa, ada pete, ada jengkol dan lain-lain. Karena apa? Insya Allah 5 tahun menghasilkan, bisa ada pemasukan. Kalau tanam kayu 20 tahun nunggu, begitu kayunya ditebang, insya Allah yang nanamnya ditangkap sama polhut. Karena dianggapnya maling kayu, padahal yang bersangkutan itu menanam menjaga. Yang penting adalah fungsi hijauannya tetap Pulau Pasaran. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, selamat siang. Siang, Bung Dedi. Saya mau Mbak memperkenalkan diri. Oh, oke. Halo, nama aku Mega Diana, mulai Lampung. Nah, ini kira-kira Mbak Mega ini hari ini ngikut kegiatan apa ini? Nah, kali ini tuh kita lagi ada penanaman pohon mangrove ya. Yeah. Karena kan lokasi ini tuh kemarin sebelum-sebelumnya udah banyak program, tapi kemarin ini baru viral untuk pembersihan sampah. Nah, ternyata selain harus dibersihkan, harus dilestarikan kan. Jadi aku semangat untuk ikutan penanaman mangrove di sini. Jadi ini harapan kita
untuk memberikan contoh ya untuk Betul, anak-anak betul. muda bahwa kita juga peduli dengan lingkungan ya. Ya, betul. Jadi ini kayak gerakan contoh tapi untuk diikuti semua gitu ya Bang ya? Iya, keren ya. Keren, Jadi keren, kita keren. ini anak muda harus peduli dengan lingkungan, Ya, betul. dimanapun juga berada. Apalagi kita di tanah Lampung ya. Iya, Kita harus setuju. peduli dengan Lampung ya. Ya, setuju. Gitu ya, dong. Mbak Mega ya? Setuju. Nah, ini Mbak Mega ini dengar-dengar mau nyalek nih. Wih, iya dong. Nyaleknya di harus mana dong. nih? Ya pengen ikut partisipasi juga nih di pesta politik karena kalau mau berkontribusi bisa dari luar, bisa dari dalam. Dari luar nih udah ya beberapa tahun, ini pengen dari dalam di Kabupaten Tanggamu. Siap. Nah, nih saya di luar konteks tentang lingkungan hidup. Ya, Jadi saya nanya, ya. Gimana? kenapa? Kan yang biasanya ini kaum muda katanya antipati terhadap politik, Ya, tapi Mbak betul. Mega kenapa memberanikan diri? Biar nggak ada kekosongan generasi ya di politik ya. Itu yang Setuju saya. pertama. Karena kalau kita semuanya nggak peduli, akhirnya nggak ada yang mengurusi masyarakat banyak. Kalau kita mau apatis, bangun karir untuk diri kita sendiri, nggak peduli sama masyarakat, nanti di Indonesia emas, masa Indonesia emas, nggak ada yang ngurusin negara ini. Semuanya ngurusin individu masing-masing. Gitu. Jadi karena kepedulian. Gitu. Karena kepedulian. Biasanya yang saya amati juga dari rekan-rekan muda kita, Ya. kebanyakan rata-rata beraninya itu hanya di zona aman dan nyaman ya. Iya betul. Tapi gimana caranya Mbak Mega dan kita ini, saya terutama juga kita berdua, gimana cara memberikan konsep yang baik kepada kaum muda untuk lebih berani mengambil sikap dalam politik. Ya betul. Jadi sikap politik itu menurut saya menandakan kita tuh mau bergerak. Iya. Bukan tentang di mana kita berada, tapi setidaknya nih kita sudah memutuskan mau ngapain. Atau kalau nggak mau ikut nyemplung langsung, itu bisa mendukung orang yang nyemplung. Iya kan? Betul, setuju saya. Kalau Bung Deddy sendiri nih, kira-kira programnya apa yang mau dimunculkan sehingga biar bisa banyak nih kira-kira siapa tahu Bang? Iya. Siapa tahu banyak anak muda yang pengen ikut gerak tapi nggak bisa nyemplung langsung. Jadi bisa diwakili nih sama Bung Deddy. Kalau Oh, Bung iya. Deddy gimana tuh gerakannya? Nah, gerakan saya itu Ya. kita lebih ke arah gini. Ya. Kita datangi Ya. kebanyakan komunitas-komunitas muda, Ya. kemahasiswaan dan lain-lain, kita ajak dialog Oke. secara terbuka, Ya. sharing, diskusi Ya. untuk hal-hal apa? Ya. Untuk hal-hal yang membangun bangsa ini. Contohnya kenapa? Ya. Politik itu seperti apa sih? Betul. Kenapa sih kita nih mesti tanpa money politik? Ya, betul. Jangan sampai salah pemimpin. Ya, betul. Kenapa sih kita harus memimpin pemimpin yang A? Ya, betul. Kan contohnya seperti itu. Ya. Jadi nih kalau ada mahasiswa atau komunitas anak muda nih mau Ya. berdialog dengan Bung Deddy, boleh? Boleh dong. Jadi ini undangan nih untuk anak muda yang ada di Lampung nih kalau mau misalnya berdialog untuk mengenal politik yang sehat, yang tanpa money politik, bisa hubungi Bung Deddy atau timnya langsung ya. Cocok. Nah, kita berdua Oke. juga boleh ya, kita Boleh dong. kolaborasi ya. Nanti kita kolaborasi Kita ya. kolaborasi. Siap, siap, siap. Siap, terima kasih. Semangat. Merdeka. Merdeka. Selanjutnya untuk penyerahan bantuan motor pengangkut sampah dipersilakan. Ini saya bersama Pak Idi, Kepala Bappedas. Pak, ini hari ini kita menindaklanjuti dari yang Kalaju kemarin yang program Iya. Bapak Ketua Komisi 4 Bapak Iya. Sudin SE. Hari ini apa nih Pak yang Hari kita ini tanam? Oke, hari ini bagaimana apa yang diarahkan Pak Ketua Komisi 4 waktu Kelaju itu, satunya kan menanam. Nah, kita wujudkan, tapi bukan hanya masalah nanam, ini ada konsepnya. Yang pertama kita meluncurkan teknik bibit rumpun. Yang kedua kita akan menanam di lokasi ini dengan pola metode rumpun juga. Orientasinya adalah membangun mangrove berbasis wisata masyarakat. Nah, ini katanya Bapak tadi ini teknologi atau teknik terbaru ya Pak ya? Ya, Penanaman teknik terbaru ya? ya ini jawaban dari banyak masalah di Lampung. Ya. Jadi bisa dijelaskan nih teknik apa, teknik rumpun ini seperti apa nih Pak? Ya. Kelebihannya apa dibanding Oke. dengan teknik yang lain Pak? Kalau sebelumnya kan satu-satu ya, Iya. biasanya pakai polybag. Itu resikonya bibit tidak akan tahan lebih dari 6 bulan. Harus ditanam, kalau enggak jebol. Kalau ini sampai 2 tahun, 3 tahun rumpun ini bisa ditanam tanpa rusak bibitnya. Berikutnya kita praktis dalam menanam. Jadi satu kali nanam udah 25 batang. Terus tahan terhadap gelombang. Terus teknologi menanamnya juga sistem rumpun yang ini yang kita lihat belakang ini ya. Jadi kita niatnya mulia nanam itu. Tapi kalau menghambat ekonomi atau masyarakat mencari kehidupan, berarti kita juga tidak peka terhadap kondisi itu. Maka kita menyesuaikan. Maka nanam mangrove ini adalah nanam teknik mangrove sosial. Jadi aspek teknisnya mangrove, Ya. aspek sosial menjadi perhatian kita. Ya.
Wah, ini jadi ke depannya nih harapannya mangrove-mangrove sini akan lebih banyak lagi ya Pak ya? Lebih banyak dan indah, dibentuk memang didesain untuk wisata ya, jadi Tapi indah. boleh dibilang ini proyek percontohan ya Pak ya? Ya, karena hanya 2 hektar, ini bukan bagian tugas kami sebenarnya, biasanya KKP, kawan-kawan lingkungan hidup ya. Ya. Tapi ini saat ini kita nggak ngelihat semua, ngelihat itu, tapi kita barengan. Nah, kami yang menyediakan bibit, instansi yang ditugasi menyediakan bibit, sekaligus mendampingi untuk penanaman masyarakat kurang lebih 3 tahun. Ya, ini juga salah satu bentuk kepeduliannya Bapak Sudin selaku Ketua Komisi 4 Betul, DPR RI betul, ya Pak ya? ya. Tanpa beliau yang merintahkan ya tidak. Kami mungkin belum ke sini. Iya. Belum ke sini ya. Nah itu karena Pak Sudin ini salah satu putra terbaik Lampung ya Pak ya. Jadi Ya, ada tingkat ya. kepeduliannya terhadap Lampung. Jadi Lampung lah yang dijadikan proyek percontohan Ya, ya. selain mangrove sebenarnya beliau juga banyak di gunung. Sekarang ada nanam alpukat 2.000 hektar. Ya. Klengkeng, Ya. pete jengkol udah puluhan ribu hektar. Oke. Dan hasil. Siap. Terima kasih banyak Pak Indi. Sama-sama, Sehat terima selalu. kasih, sehat selalu. Bahagia. Sukses.